Hora Samanginang, Dison, bahan khotbah untuk Minggu 20 September 2024, Minggu ke-18 setelah Trinitatis. Bahan khotbah dari Mazmur 124 ayat 1-8. Topik Minggu, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Pada tanggal 16 April 1521, 4 bulan setelah Martin Luther diekskomunikasi oleh gereja, Luther diminta tampil di persidangan Worms. Sidang ini dihadiri oleh perwakilan-perwakilan setiap wilayah yang berada di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi dan dipimpin langsung oleh Kaisar Charles kelima atau Kaisar Romawi Suci pada saat itu. Martin Luther ditanyai dua hal. Yang pertama, apakah benar ia adalah pengarang dari buku-buku yang dihadirkan di persidangan itu? Ini adalah buku-buku karya tulis dia, termasuk 95 tesis yang dia pakukan di gereja Wittenberg. Ia mengakui bahwa benar ia adalah pengarang dari semuanya. Yang kedua, ia ditanya apakah ia berpegang teguh pada isi-isinya. Untuk pertanyaan kedua ini, ia meminta waktu untuk memikirkan jawabannya. Ia dilaporkan berdoa, berkonsultasi dengan teman-temannya. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala perbuatanmu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Keesokan harinya, Martin Luther hadir kembali di persidangan dan memberikan pernyataan sebagai berikut. Kecuali saya diyakinkan dengan kesaksian kitab suci ataupun dengan alasan yang jelas, saya terikat dengan kitab suci yang telah saya kutip dan nurani saya ditawan dengan firman Allah. Saya tidak dapat dan tidak akan menarik kembali apapun karena tidaklah tentram ataupun benar melawan hati nurani. Semoga Allah menolong saya. Begitulah kata penutup dari pernyataan Martin Luther. Setelah itu, selama 5 hari setelah pernyataan Martin Luther, diadakanlah pertemuan-pertemuan tertutup atau privat untuk menentukan nasib Martin Luther. Dan pada akhirnya tanggal 25 Maret 1521, Kaisar mengeluarkan maklumat Worms yang menyatakan bahwa Martin Luther sebagai seorang pelanggar hukum dan melarang peredaran semua karya-karya tulisannya serta menghendaki penangkapan dirinya. Demikianlah kutipan di sini maklumat tersebut. Kami ingin dia ditangkap dan dihukum sebagai seorang penganut bid'ah dengan reputasi buruk. Dinyatakan juga bahwa adalah suatu kejahatan bagi siapa saja di Jerman yang memberikan Luther makanan ataupun perlindungan, dan siapa saja boleh membunuh Martin Luther tanpa takut terkena konsekuensi hukum. Ketika sepertinya semua harapan dan peluang telah hilang, saat Martin Luther berpikir bahwa sepertinya inilah ujung dari segala perjuangannya yang akan segera berakhir, Tuhan menunjukkan kuasanya bahwa Tuhan mampu bekerja melalui cara-cara yang luar biasa dan sulit dipahami oleh akal sehat manusia. Sepertinya Tuhan telah mendengar doa Martin Luther di persidangan Worms. Kiranya Allah menolong saya, dan inilah ungkapan permohonan yang tulus yang datang dari seorang yang telah kehilangan pengharapannya kepada manusia. Frederick III merencanakan penculikan Martin Luther dan membawanya ke Kastel Wartburg. Frederick III merupakan seorang pangeran Jerman. Jabatannya sebagai seorang pangeran telah banyak berkontribusi atas keselamatan Martin Luther. Terpujilah Tuhan sebab Pangeran Frederick III tidak terpengaruh dan tidak takut dengan ancaman dari Kaisar Suci. Di dalam Kastel Wartburg, ia melindungi nyawa Martin Luther dari kejaran orang-orang yang menginginkan kematiannya. Dan dalam kastil ini pula, Martin Luther menghabiskan banyak sekali waktu untuk menuliskan karya-karya tulisan, himne atau lagu-lagu, termasuk menerjemahkan Perjanjian Baru yang semula berbahasa Yunani ke dalam bahasa Jerman. Martin Luther menyebut Kastel Wartburg sebagai Patmos saya, merujuk pada tempat di mana Rasul Yohanes, murid Yesus, diasingkan. Kastel Wartburg ini juga menginspirasi Martin Luther untuk menuliskan lagu Ein Festeburg ist unser Gott, atau dalam bahasa Indonesia disebut Allahmu benteng yang teguh, Kidung Jemaat 250A, atau kalau di dalam buku ND nomor 117, Jehovah debatata do partano batuata. Apa yang dialami oleh Martin Luther adalah bukti nyata dari kasih setia Allah yang senantiasa menemani setiap orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan dan berseru-seru memohon pertolongannya. Sungguh ia tidak pernah menyuruh keturunan Yakub untuk mencarinya dengan sia-sia. Yesaya 45 ayat 19. Ketika manusia bangkit untuk melawan kita, Allah tidak akan menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jika Tuhan ada di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Dengan naskah khotbah minggu ini, hendaklah iman kita semakin bertumbuh dan teguh dan tetap percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Kita harus yakin dan percaya jika Tuhan telah menciptakan kita, maka Dia akan memelihara hidup kita dan menjaga kita dari berbagai ancaman, selama kita mau hidup seturut dan sesuai dengan kehendak Allah. Amin.